Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Saputra dari SI 2 dengan nomor BP 22101152610149 dengan mata kuliah Sistem Teknologi Informasi. Baiklah, saya akan mempresentasikan dari Sistem Teknologi Informasi. Pertama, mengenal komponen komputer. Casing yang pertama berfungsi sebagai pelindung komponen atau perangkat yang ada pada komputer. Yang kedua, monitor adalah alat sebagai penampilan gambar. Yang ketiga, keyboard sebagai papan ketik pada komputer. Yang keempat, mouse. Kegunaan mouse adalah sebagai penggerak kursor pada layar monitor. Yang kelima, ada CD-ROM berfungsi sebagai pembaca kepingan CD. Yang keenam, ada power supply adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC. Yang ketujuh, ada kipas atau cooler berfungsi sebagai pendingin pada perangkat. Yang kedelapan, prosesor adalah alat yang mengontrol seluruh aktivitas komputer. 10. Hard disk bertugas sebagai menyimpan seluruh pekerjaan file komputer. Yang ke-11, ada VGA atau yang dikenal sebagai kartu grafis, adalah memori yang memproses grafis. Yang ke-12, ada VGA atau dalam istilah awam. Yang ke-12, ada sound card berfungsi mengeluarkan suara. 13, printer. 14, hard disk eksternal dan flash disk. 15, speaker. Pengenalan jaringan komputer. Pengenalan jaringan komputer menurut Ian Darlin dalam bukunya yang berjudul Computer Networks and Open Source Approach adalah sebuah platform untuk saling berbagi data, resource, software, hardware dengan beragam pengguna dan aplikasi yang saling berkomunikasi satu sama lain. Beberapa keuntungan yang didapat dengan menggunakan jaringan komputer, diantaranya: 1. Dapat mengakses data dari komputer lain atau berbagi data antar komputer. Yang kedua, data telah disimpan tetap aman walaupun komputer yang digunakan rusak. Yang ketiga, administrator jaringan dapat mengontrol data-data penting agar dapat diakses oleh yang berhak. 4. Dapat menggunakan printer, scanner, dan perangkat lain secara bersamaan. Terdapat 3 jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan area atau lokasi, diantaranya LAN atau Local Area Network adalah suatu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal ruang sangkup yang terbatas hanya 10 km. MAN yang kedua adalah MAN, Metropolitan Area Network, adalah jaringan yang cakupannya lebih luas daripada LAN, yang cangkupnya itu dari 10 sampai 50 km. Ketiga, ada One Wide Area Network, adalah jaringan yang areanya lebih luas, mencakup area yang besar. Yang keempat, peer-to-peer, adalah jaringan komputer yang setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi klien secara bersamaan. Yang kelima, ada client server, adalah jaringan komputer yang memiliki sebuah server dan lainnya bertindak sebagai klien. Kemudian ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Apa itu artificial intelligence? Pada era 1940-an, komputer hanyalah alat melakukan komputasi. Komputer pertama kali digunakan untuk membantu menghitung sensus penduduk Amerika Serikat. Era 1950-an, komputer dikembangkan sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan. Jadi artificial intelligence adalah ilmu yang mempelajari cara membuat komputer menjadi cerdas, mampu melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia. Kemudian ada contoh pengobatan AI. AI Pattern Recognition Computer Vision atau pengenalan wajah. AI pada robotika AI dipasangkan pada robot agar memiliki kemampuan yang menyerupai manusia. Jadi kecerdasan buatan atau AI adalah program komputer dalam meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Internet of Things. Apa itu IoT? Adalah sebuah konsep dari menghubungkan segala perangkat ke internet perangkat lain. Mengapa harus IoT? Kesempatan berkarya dalam bisnis lebih presisi untuk dapat saintis analisa secara real time, jaringan luas data yang bisa diolah, hardware dan protokol hardware terdiri dari 2 unsur agar mampu dioperasikan. Yang pertama adalah sensing device dan yang kedua general device. Keempat, ada device management platforms atau DMP atau platform pengolahan perangkat. Platform ini memiliki fungsi sebagai media pengolah tiap perangkat pada komputer. Communication Protocols and Standards. Ada beberapa jenis communication protocol standar yang sering kita gunakan, di antara Near Communication atau NFC, Bluetooth, Fleet, Satelit, Wi-Fi, Radio Frekuensi atau RF. IoT Device Architecture terdiri dari beberapa layer, yaitu sensing layer yang bersih sensor,
Network layer yang berisi gateways. Data processing layer berisi processing unit. 4. Application layer berisi aplikasi. IoT security standar. Standar-standar untuk sebuah pengamanan yang terbaik. Mampu melindungi seluruh network dan endpoint system. Terstruktur dan bisa dikontrol. Berbatasan berdasarkan penggunaan perusahaan. Rekomendasi dan pendekatan struktural. Framework fleksibel untuk bermacam teknologi. Mampu memprediksi risiko. Mampu menahan berbagai risiko. 8. IoT security best practice. Beberapa faktor yang membuat security menjadi lebih optimal, yaitu security harus diuji secara dinamis, hardware harusnya tahan banting, melindungi algoritma data, dapat diupdate melalui firmware. 9. Internet of Everything value driven. Faktor yang sering digunakan oleh dan dikendalikan oleh Internet of Everything antara lain yaitu supply dan logistik, produktivitas kerja, pengalaman customer, inovasi dan pemasaran, penggunaan aset. 10. Internet of Everything. Elemen Internet of Everything mampu menghubungkan di antara lain people to people, people to machine, data to machine, machine to data. 11. Internet of Everything growth engine. Hal yang membuat berkembang. People atau sumber daya manusia, proses atau informasi tepat ke orang lain yang cepat. Things atau perangkat yang terkonek dengan perangkat lain. Kemudian data atau actionable, informasi dan keputusan yang berbenar. Ke-12 ada industri kasus penggunaan IoT. Tracking kendaraan, tracking lalu lintas, pelayanan finansial termasuk dalam industri kasus penggunaan IoT. 13. Revolusi IoT, industri pemanfaatan IoT. Antara lain yaitu financial service, healthcare, manufacture, communication, user infrastruktur, transport, retail, dan energi. Sistem bilangan. Sistem bilangan basis bilangan dan konversi bilangan. Ada 4 jenis bilangan yaitu desimal, biner, oktal, heksadesimal. Konversi bilangan desimal ke biner. Bilangan desimal dibagi dengan bilangan biner dibagi 2 sampai habis. Contoh desimalnya. 25 dibagi 12, 25 dibagi 2 sama dengan 12, sisa 1, 12 dibagi 2 sama dengan 6, sisa 0, 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 0, 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1, 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Jadi desimal 25 menjadi biner adalah 11,001. Dibaca dari bawah. Bilangan desimal ke oktal. Cara mengkonversinya, desimal dibagi dengan basis bilangan oktal dibagi 8 sampai habis. Contoh desimal 385 dibagi 8 sama dengan 48, sisa 1, 48 dibagi 8 sama dengan 6, sisa 0, kemudian ada 6, jadi desimal 385 menjadi oktal adalah 601, dibaca dari bawah. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Cara konversinya di bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan heksadesimal, dibagi 16 sampai habis. Contoh desimal 1583 dibagi 16 sama dengan 98, sisa 15, 98 dibagi 16 sama dengan 6, sisa 2, kemudian ada 6, desimal 1583 menjadi heksadesimal adalah 6215. Jadi hasilnya adalah 62F. Baca dari bawah. Kemudian ada perjalanan internet ke gadget. Internet adalah sekelompok jaringan terhubung untuk membentuk suatu jaringan yang luas. Gadget yang terhubung pada internet dapat mengirim berbagai data pada perangkat lain. Saat sebuah organisasi bernama ARPANET yang memiliki fungsi dasar pertama yang berupa internet dengan cara menghubungkan 4 komputer dan 4 universitas yang berbeda yang berada di Amerika. Orang-orang di balik layar dapat mengirimkan berbagai informasi serta mengakses file satu sama lain secara internal di seluruh universitas. Pada tahun 90-an, internet mulai terbentuk dengan lainnya World Wide Web atau yang sering kita ketahui sebagai WWW. Internet adalah distribusi sistem jaringan yang mengandalkan upaya kolektif pada berbagai mesin dan sumber untuk membentuk suatu jaringan yang signifikan. Perbedaan dari komputer dan internet adalah jika komputer membutuhkan perangkat keras untuk bekerja, sedangkan internet bergantung pada jaringan yang tidak harus selalu ada. Jadi jika ada suatu server di suatu negara mati, tidak akan terpengaruh. Pusat data menyediakan informasi video yang kamu tonton pada satelit yang mengorbit bumi dalam perangkat besar yang bernama server. Server kemudian mengambil data itu kemudian mentransmisikannya pada gadget yang untuk menonton video ini, tapi cara ini kurang baik dan menyebabkan latensi yang cukup tinggi. Jadi internet dihubungkan pada kabel fiber fisik yang tersebar di mana-mana, sekitar 1.200.000 km yang menghubungkan seluruh dunia. Kabel adalah sekelompok fiber kaca halus yang disatukan orang-orang di belakang layar, tempatnya masing-masing. Menghabiskan waktu 1 tahun untuk menyusun jalan dari kabel ini. Kabel ini pun dibungkus dengan tembaga dan banyak lagi, intinya dirancang dengan sekuat mungkin agar tahan di bawah tekanan air di dasar laut.
Kabel itu pun dapat bertahan dengan kisaran waktu 23 atau 25 tahun. Kabel diatur dengan cara yang strategis dan memadai, agar tidak merusak lingkungan dan tidak rusak pada saat pemasangan. Sebelum ditransmisikan, data dipecah menjadi 3 bagian. Bernama paket header, ini dirilis agar pengguna tahu harus menggunakannya seperti apa. Setiap gadget memiliki alamat IP yang unik untuk terhubung pada internet. Baiklah, dengan ini berakhir sudah presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan dengan ini video kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.